Saya sudah minta maaf secara langsung, secara pribadi kepada Pak Awe. Yang dijatuhkan hukuman mati nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Ajukan gerasi, jangan banding. Ajukan gerasi untuk meminta agar Ferdy Sambo diringankan hukumannya atau mungkin dibebaskan. Simba yang tadi yang ngefans sama Bapak Sambo pengen dinikahi suami putri, alias pengen dinikahi Pak Sambo. Yo, Mam. Satu people, welcome back again. Suara kunyah. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua Topi Mangkok in Here, always in Here. Jangan lupa buat yang belum subrek, silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi, silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, TikTok, dan Facebook Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Nyo. Ya. Sesuai today bener banget lagi rame di FYP-an TikTok soal sosok atau wujud asli dari pengemudi Fortuner yang kemarin kita tunggu-tunggu ya. Asli people, pokoknya mah ada permintaan maafnya dan bisa dilihat dia sekarang pakai baju Shopee ya. Baju Shopee karena berwarna oranye sambil resmi dijadikan tersangka sambil dia meminta maaf di depan publik. Juga ada dari statement dari Bang Hotman tapi di repost lagi yang katanya vonis untuk Ferdy Sambo itu tidak bisa langsung dieksekusi, harus menunggu 10 tahun gitu. Wadididau ya. Terus ada juga nanti dari Firdaus Wibowo yang katanya dia bisa membuat Ferdy Sambo itu bebas. Hah? Ini rahasia, nggak ngerti pokoknya. Firdaus mah bodo amat, mama nganggapnya sebagai hiburan semata-mata wayang ya. Yang pertama langsung aja kita meluncur ke Fortuner mobil pengendara. Cus. Ini dia Nyo. Jadi tersangka pengemudi Fortuner yang ancam taksi online dengan airsoft gun akhirnya minta maaf. Jeki Pepli. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan pengemudi SUV yang menyerang dan mengancam pengemudi taksi online di Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Giorgio Ramadan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Penyidik menjerat tersangka dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Atau mempersangkakan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan pasal pidana 406 KUHP, yaitu pengerusakan terhadap barang dan perbuatan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap orang. Tersangka Giorgio Ramadan mengaku dirinya melakukan tindakan tersebut karena emosi. Ia pun menyampaikan permohonan maaf. Saya sudah minta maaf secara langsung, secara pribadi kepada Pak Awe sebagai korban dan keluarganya yang saya telah rugikan. Kepada semuanya saya mintakan semoga dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Masih bocil dia ya? Masih kuliah kali ya? Iya, kayak model-model 20-an awal gitu kan, belum sampai 30 gitu. Tapi Nyo, kurang panjang nih. Memang tadi ngeliat ada video satu lagi, mungkin ini lebih panjang meluncur. Cus. Ini nih, semoga ini penjelasan lebih panjang. Masa minta maafnya sebentar dong begitu sih, gimana sih? Ceki people. Yang pertama, besarnya ke Bapak Awe selaku pemilik mobil Brio yang telah saya rugikan, dan saya meminta maaf atas segala perbuatan saya yang luar biasa kepadanya. Saya minta maaf kepada keluarga saya, teman-teman sempak buatan sembrono saya. Saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia yang shock akibat video saya yang viral. Dan niat untuk melakukan tersebut, saya hanya terpancing emosi. Nggak syok, cuman gedek aja ngeliat lu sok jago gitu. Nggak syok banget. Nggak syok, emosi. Saya datang ke Polres, panggilan, serahkan semua barang-barang bukti yang ada pada saat kejadian. Saya sudah minta maaf secara langsung, secara pribadi kepada Pak Awe. Ya kan, saya mintakan
semoga dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Di sini saya berjanji akan kooperatif dalam proses hukum ini dan segalanya. Oke, cukup ya. Silakan. Pengawalan selesai ya. Ya. Tapi di balik kasus ini, selain banyak netizen yang happy, mampus akhirnya pakai baju Shopee, akhirnya pengawalan selesai, Ya. gitu kan. Tapi Tapi ada yang bikin salfok apa tuh? meluncur. Cus. Ini dia, ada yang membedah soal damage yang diterima. Nih meluncur ceki-ceki people, Play. ya kan? Kejadiannya seperti itu tadi. Heeh. Damage yang diterima Honda Brio itu yang di depan. Mm-mm. Waktu ditampol pakai mainan plastiknya itu kagak jelas juntrungannya. Terus Iya. yang kap depan, Heeh. samping penyok. Heeh. Oke kan. Nih kaca depannya kondisinya nih. Ya. Ini kap mesinnya yang digebrak-gebrak agak jelas juntrungannya. Yang di samping waktu disenggol. Ya. Yang depan, Heeh. yang belakang. Mm-mm. Tapi kok Fortuner yang lebih mahal? Kenapa penyok? Sama kan yang nyeruduk yang kanan, kenapa yang penyok yang kiri? Apa dia nabrak lagi di depannya? Mungkin Nih. kan katanya Hah? kemarin kan kita mikirnya dia habis mabok. Mungkin habis nabrak dia ke ini juga oleng nih gitu. Tuh. Terus nabrak lagi. Yang nabrak yang kiri kan? Iya. Nggak mungkin dong yang rekam selfie pakai mirror gitu kan. Nggak, Efek nggak. nggak mungkin. Yang nabrak yang kiri tapi tuh penyoknya yang kanan gitu. Apa kedorong apa kayak gimana? Cuman kalau dilihat dari keparahannya, ekspektasi Mamang yang mobil Fortuner yang segitu mahal, Iya. kuat, gagah, Iya, keras benar. gitu, kok lebih wadidaw gitu kerusakannya dibanding Brio loh gitu. Sampai-sampai ada komen dari Adi. Saya berharap Toyota, Fortuner dan Honda Indonesia Brio bisa menjelaskan kualitas masing-masing bodi mobil di hadapan konsumen. Lihat, penyoknya lebih parah. Tuh. Iya kali ya Mang ya, dia Tuh, abis itu nabrak lagi kali. nggak ngerti. Selain fakta ini ada juga fakta yang membanggakan meluncur. Cus. Tahu nggak? Terungkap Fortuner Giorgio yang tabrak Brio di Senopati itu milik Ya perusahaan. Allah, tolonglah. Udah sok jago tapi ternyata bukan mobil pribadi gitu. Giorgio Ramadan. Ya salah, masih Masih 24 tahun. di bawah bener. aku. Supir Toyota Fortuner bernopol sekian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di kasus perusahaan mobil Honda Brio di Senopati, Jakarta Selatan. Ternyata Fortuner ini kemunikan Giorgio Milik- SPA aja, SPA ya, milik kantor tempatnya magang. Masih Dari mana magang, juntrungannya magang dapat mobil? Apakah perusahaan ini perusahaan bapaknya? anjir. Tolonglah. Hal tersebut disampaikan kuasa hukumnya Revi Laracaka. Revi menjelaskan kendaraan Fortuner tersebut kini sudah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Revi mengatakan dalam kasus tersebut klien telah menyampaikan permintaan maaf kepada pihak korban. Menurutnya Giorgio Ramadan tidak berniat melakukan perusahaan tersebut. Gak berniat gimana? Tadi barusan kita lihat ya kepenyokannya ya. Video yang eksekusinya juga menyebar di mana-mana. Nggak niat dari mana kalau sampai penyok segambreng begitu. Gimana nggak niat anjir? Kalau Gimana? nggak niat itu mungkin kalau kesenggol ya Bang ya. Itu nggak Ups, niat. gitu, nggak niat. Nggak sengaja nih gitu. Sampai bawa-bawa pedang cosplay, Itu pistol tidak berniat plastik. gimana? Tolong Tidak lah. berniat anjir. Lagian nih, ini gimana nih? Ini bocil-bocil ababil jangan suruh bawa mobil dulu gitu. Umur boleh 24, tapi kelakuan kayak masih belasan anjir. Emosinya nggak kebendung gitu. Iya. Brak bruk. Tapi Mang, Apa? ini aku ada pemikiranku aja ya. Iya. Ini Gimana tuh? kemungkinan dia habis nabrak nih. Dia pasti tahu ini pasti akan diperkarain nih gitu kan. Nah, Tabrakin juga biar biasa dia kayak mengarang cerita gitu. Saya juga parah nih kalau misalnya dia dimintain kerugian gitu. Saya juga parah, nggak bisa dong gitu mungkin. tapi sayangnya Sayangnya ada yang ngerekam dari belakang. Tapi sumpah Mamang belum habis pikir. Magang di mana, di perusahaan apa yang anak magangnya dapat Fortuner. Mobil, ya. Benar. Kalau gitu mau yuk semuanya Santuy People yang masih kuliah silakan magang di perusahaan tersebut. Dapat mobil. Dapat mobil ya nggak? Malamnya bisa ngojol gitu kan? Ya nggak? Betul. Tolonglah perusahaan terlalu ngarang sih menurut Mamang. Ini pengacaranya terlalu ngarang. Magang mobil perusahaan gimana gitu? Apa takut ketahuan ternyata
surat-suratnya bukan punya dia atau kayak gimana gitu, atau takut ketahuan siapa pemilik mobil sebenarnya dan dia anaknya siapa atau kayak gimana gitu kan. Nih, dia tidak berniat melakukan perusakan, hanya berniat moles kaca dari jamur yang menempel menggunakan pedang cosplay dan juga pistol plastik. Pistol mainan. Ya, tolonglah. Nggak masuk di akal, nggak masuk di akal. Ada di bawahnya tuh, Mang. Yang mana? Komenan dari Hakuna Caca. Magang di perusahaan bapaknya apa gimana? Kartap aja paling banter dikasih mobil Avanza. Itu juga logo kantor lah, dia Fortuner. Masuk akal. Biasanya mobil ada logo kantor dan ini Fortuner ya, tolonglah. Patut dicurigation ya, Nyoh. Sekarang kita nextnya, Nyoh. Nyoh. Ya. Ini dia respon Hotman Paris terhadap hukum metong katanya Maya. Cuman ini postingnya bukan postingan akun Hotman Paris ini, tapi ada info yang bagus juga di sini meluncur. Ceki people. Play. Aduh, makin setiap pasal saya baca di KUH pidana yang baru ini, gua pusing nalar hukumnya di mana ini orang-orang yang buat undang-undang. Ini pasal 100 nih. Di pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah berkelakuan baik. Ya nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara daripada dihukum mati. Orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara. Jadi apa artinya gitu loh? Sudah persidangan, sudah divonis sampai PK hukuman mati, tapi tidak boleh dihukum mati. Harus menunggu 10 tahun untuk melihat apakah mental orang ini berubah menjadi kelakuan baik. Ya di penjara ya, yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas. Waduh, surat keterangan kelakuan baik nanti pasti surat paling mahal harganya di dunia. Ini dari Bang Hotman loh, yang memang melek hukum, ngelihat apa namanya draft revisi undang-undang atau apa gitu inilah ya. Tapi aku jadi melek juga, Nyoh. Kenapa? Jadi berpikir untuk menenangkan, dikasih sanksi tertinggi, di mana sanksi tertinggi itu ada akarnya atau ada side-nya, tambahannya. Sanksi tertinggi ya, tapi dilihat dalam kurun waktu 10 tahun gitu. Kalau endingnya berkelakuan baik, akhirnya dapat surat kelakuan baik dan tidak jadi divonis seperti itu kan sama aja vonisnya cuma vonis 10 tahun tok gitu kan. Iya benar. Lebih lama istrinya malah kalau gitu. Ini gimana ya? Nyampe nggak ke pihak keluarga ya, atau pihak apa namanya apa sih namanya pengacara keluarga gitu ya? Nyampe nggak ya gitu kalau kayak gini ya? Bang Hotman aja sampai bingung. Iya. Apalagi kita gitu. Jadi cuma judulnya doang, ada embel-embel lagi gitu. Mungkin untuk menenangkan. Iya, sama kayak diskon 50% dengan minimal pembelian 1 juta. Iya, sama dengan aja ini, ya. dengan itu banyak ininya akarnya. Jadi nggak si vonis kemarin itu kalau memang ini benar ya, nggak bisa langsung dieksekusi gitu. Harus menunggu 10 tahun untuk execution, itu pun kalau memang hasilnya tidak, kelakuannya tidak berubah gitu. Lah kalau berubah apa hasilnya? We never know kan? Iya, tapi kalau misalnya nih hukumannya 10 tahun hukuman mati tapi dilihat 10 tahun berkelakuan baik apa enggak gitu kan. Ya siapa sih yang enggak mau berkelakuan baik demi enggak mati gitu, daripada mati gitu kan. Daripada metong gitu kan. Apakah kecurigaan warga Twitter menjadi kenyataan? Tolonglah ya ini mah ya. Karena kalau dibilang pasti baik karena opsinya lu mau baik atau metong, nggak ada opsi lagi gitu ya. Pasti mau nggak mau baik gitu. Pusing anjir. Mending kita lihat Firdaus Wibowo aja yuk, meluncur. Cus. Nih yo, captionnya aja Ferdi Sambo bisa saja bebas atau diringankan hukumannya. Ini alasannya. Ceki people. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah melihat putusan pengadilan terhadap Ferdi Sambo yang memutuskan hukuman mati untuk saudara Ferdi Sambo. Nah, yang menurut saya putusan ini belum begitu memenuhi ajas hukum. Ajas hukum artinya terkait dengan keadilan
dari penegakan hukum yang ada di peradilan tersebut. Dan saya melihat bahwa saudara Ferdi Sambo ini dengan cara terpaksa divonis hukuman mati, padahal kalau saya baca dari pledoi-pledoi yang dilakukan oleh pembacaan pledoi yang dilakukan oleh kuasa hukumnya Ferdi Sambo, sebenarnya hakim ini juga bisa memutuskan hukuman Ferdi Sambo yang ringan karena ada beberapa peristiwa hukum yang dituangkan dalam eksepsi, nota pembelaan-pembelaan lainnya seperti pledoi yang dilakukan oleh kuasa hukum daripada Ferdi Sambo. Ini yang mengarah kepada pasal 49 KUHP. Pasal 49 KUHP, Ferdi Sambo terguncang jiwanya karena istrinya diduga dilecehkan secara seksual oleh almarhum, ya diduga dilecehkan oleh Brigadir J ya, oleh almarhum Brigadir J diduga. Nah, ini isi-isi pledoi, eksepsi dan lain-lainnya ini harusnya dipertimbangkan juga oleh hakim karena kejiwaan Ferdi Sambo terganggu akibat daripada pelecehan seksual tersebut. Karena istri itu bagi aparat kepolisian, bagi siapapun itu adalah mahkota, separuh nyawanya dan separuh harga dirinya di dalam hidupnya yang perlu dibela oleh dia dan perlu dipertahankan hak asasinya oleh sang suami atau individu laki-laki. Artinya di sini dengan adanya pelecehan itu Ferdi Sambo terganggu dan merasa dia itu sudah gagal menjadi suami yang menjaga istrinya dengan efektif gitu. Nah, hal ini pun yang bisa menjadikan pertimbangan hukum hakim. Sebenarnya hakim tidak boleh memutuskan ini berdasarkan intervensi, berdasarkan opini masyarakat yang ada berkembang di tengah masyarakat ya Indonesia. Artinya hakim juga harus memutuskan seadil-adilnya sesuai dengan ajas kemanfaatan hukum, ajas keadilan. Artinya di sini saya rasa putusan hakim yang saat ini diputuskan hukuman mati itu belum adil menurut saya karena dilihat dari pokok perkaranya adalah pembunuhan ya, tidak melebar kepada perkara-perkara lain yang dilakukan oleh Ferdi Sambo. Tapi ini pembunuhan terhadap Brigadir J. Menurut saya hal yang tepat saat ini adalah pengacara dari Ferdi Sambo mengajukan gerasi kepada Presiden Republik Indonesia, memberikan penjelasan bahwa Ferdi Sambo telah melakukan pembelaan terpaksa terhadap dirinya sesuai dengan amanah pasal 49 KUHP. Pembelaan terpaksa akibat harga dirinya dilecehkan. Dan Presiden Jokowi juga harus melihat pertimbangan-pertimbangan khusus tentang jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Ferdi Sambo terhadap negara ini selama dia melakukan kedinasan. Artinya di sini gerasi itu tepat sekali. Bila perlu kita ajukan abolisi dan amnesti kepada putusan pengadilan tersebut. Tentunya setelah Pak Jokowi mendapatkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Makanya segera pengacara ini ajukan gerasi, jangan banding, ajukan gerasi untuk meminta agar Ferdi Sambo diringankan hukumannya atau mungkin dibebaskan karena pasal 49 tadi. Pasal 49 KUHP tadi menjadi acuan terganggunya jiwa Ferdi Sambo karena istrinya sebagai belahan jiwanya itu telah dilecehkan. Karena bagi seorang TNI atau Polri atau bagi seorang laki-laki, harga diri laki-laki itu ada di sebagian jiwa wanita, istrinya yang dinikahkan olehnya secara sah dan dirawat olehnya selama ini. Artinya di sini kalau memang alasan itu bisa dijadikan acuan, maka ajukan segera gerasi kepada Presiden. Ini memang guncang jiwanya dia nyoh. Memang cuma mau komentar mensana en corpore sano. Apa tuh? Yang lain mau udah di sana, dia masih di sono. Kayak gak update gitu. Kan memang tuduhan awal seperti itu, tapi kan seiring berjalan persidangan tuh keungkap sampai kesaksian dari beberapa. Daus, susah banget sih Daus menyoh. Sebenarnya emang aku tuh tadi udah mau emosi, cuman balik lagi ini Firdaus ya udahlah gitu. Iya, kayak, gitu kan. Aku mau dia punya cara yang mantep nih. Muter panjang lebar. Bang Hotman tadi cuma semenit tas cel. Langsung selesai, to the gitu. point gitu ya. Masalah dia muter dan yang bikin masalah lagi nyoh, nggak cuma satu video, dia bikin 2 video, ada season 2-nya nih meluncur. Cus. Nih, vonis Ferdi Sambo bisa diringankan, ini penjelasannya. Nggak cukup, apa mungkin kemarin dia bikinnya gelap, nggak ngerti jagi people. Play. Warahmatullahi wabarakatuh.
ini masukan buat para pengacara, khususnya pengacara Ferdi Sambo. Jadi untuk putusan hukuman mati saya rasa sudah tidak tepat lagi mengajukan banding. Jadi lebih baik kalian ajukan gerasi kepada Presiden Republik Indonesia. Nanti Pak Presiden Republik Indonesia akan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung bagaimana putusannya, karena melihat dan mengingat pada Ferdi Sambo ini pernah berjasa di bangsa Indonesia sebagai anggota Polri, ya, pimpinan Polri dalam memberantas teroris dan lain-lain. Pernah juga berjasa di medan pertempuran kepentingan Polri untuk mengamankan stabilitas nasional. Artinya di sini Ferdi Sambo berdasarkan pertimbangan tersebut bisa diringankan hukumannya sehingga tidak jadi hukuman mati. Ajukan gerasi kepada Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya. Pembahasannya masih yang semalam sama. Masih yang semalam. Tetap dia keke nyuruh gerasi. Tapi aku gak ngerti apa karena video ini akun TikTok Firdaus tuh hilang nyo. Iya. Apa karena postingan dia kan biasa mirroring ya, diposting di IG, diposting juga di TikTok gitu Iya, ya. cuman kalau di IG komennya dinonaktifkan atau di limit. Sama nggak banyak juga gitu. Mungkin karena komennya di limit jadi nggak banyak yang tertarik sama postingan dia gitu. Iya. Kalau di TikTok kan bisa FYP. Yes. Iya nggak? IG nggak ada FYP. TikTok bisa FYP. Mungkin banyak orang yang report yang akhirnya dia disuspend apa akunnya hilang, pokoknya hilang. Nggak ada, bener-bener nggak ada ya. Firdaus pengacara hilang, aku nggak ngerti. Memang pola pikirnya memang selalu seperti ini ya, namanya Firdaus, jadi kita harus memaklumi ya, karena kita lumayan lama mengikuti Firdaus ya. Dia selalu berada di sisi yang dimana sisi itu adalah sisi yang wadididau gitu. Memang seperti inilah Firdaus. Ada temennya Firdaus yo. Siapa? Ada mbak-mbak yang katanya fans Ferdi Sambo. Yang waktu itu. Iya, dia sedih, katanya sedih. Ceki-ceki people meluncur. Cus. Nyo. Ya. Ini mbak-mbak itu nyo. Ceki-ceki people. Play. Biarpun aku dihujat seluruh Indonesia, dibilang gila, apapun stres lah segala macam, aku tetap cinta sama Pak Sambo. Aku rela mati demi Pak Sambo. Wow. Kenapa pas di wow deng itu pas lagi begitu ekspresinya ya? Udah kayak Firdaus tiap di pause sama Mamang mukanya lagi gini lah, begitulah, lagi jelek pokoknya ya. Ini aku nggak ngerti gimana arahnya, apa memang fans beneran, cinta mati beneran gitu kan. Tapi pertanyaannya Anda kenapa gitu. Ya memang kalau udah ngefans susah ya, mau gimana kan cinta itu buta, ngefans itu juga buta gitu kan. Tapi ya tolonglah ya. Yang ada Anda malah hanya menjadi bulan-bulanan netizen TikTok. Ninyo, ini belum membagongkan, ini lebih membagongkan, meluncur. Cus. Simba yang tadi yang ngefans sama Bapak Sambo pengen dinikahi suami putri, alias pengen dinikahi Pak Sambo. Lu dari ngefans aja udah sakit kan. Mau gimana ngefans ya oke lah, sebatas ngefans kan. Pengen dinikahi, dia kan udah punya bini. Ini justru karena ada unsur dari bininya makanya keseret kayak begini. Tolonglah. Namanya Syarifah Ima rela menggantikan Ferdi Sambo. Syarifah, Anda 11-12 sama Firdaus. Syarifah, ceki-ceki people aja. Play. Belakangan viral sosok Syarifah Ima yang mengaku cinta mati dengan Ferdi Sambo. Bahkan wanita kebenaran itu nekat menerobos sidang Ferdi Sambo dengan Woi, kreator, jangan gitu, nggak usah dikenceng-kencengin. Backsoundnya lucu kok, lucu. Udah percaya aja, yakin gitu. Kekencengan backsoundnya, kreator. Tiki toko 45, anjir. Aku jadi nebak-nebak, ngeraba-raba nih ngomong apa narasinya. Isinya cuman gitu doang, anjir. Dilansir dari channel YouTube Uya Kuya TV, Syarifah Ima mengaku cinta mati dengan Ferdi Sambo dan ingin menikahi. Ya Allah, susah banget kedengernya, cuman cici, wah, pusing banget narasinya. Gimana sih nih kreator? Tiko 45, tolonglah anjir. Ini di komennya nggak ada yang komplain apa kegedean suaranya anjir. Bingung aku teh anjir. Emosi, esmoni lah, pusing. Ini kita next aja nyo. Next. Sakit ini orang nih. Nih nyo. Penjelasan, pengen tahu komentar keluarganya atau suaminya ibu ini, ceki-ceki people. Play. Oke, lo ngefans sama Sambo. Ngefans apa jatuh cinta jadi gue tanya sekali lagi nih. Yang ngefans sama jatuh cinta sih. Jatuh cinta, susah kalau udah cinta makan. Bener dugaan kitanya. Ini bukan cuma sekedar ngefans, ini jatuh cinta. Cinta mati apa sih anjir? Lanjut lagi. Lanjut. Lo nggak punya suami.
single parent. Oh baik, mbaknya single parent ya. Berarti terjawab pertanyaan kita ya, apa suaminya ngizinin kok bisa gitu kan, ternyata mbaknya single parent. Single parent. Oke. Single parent. Iya. Oke. Kemarin waktu datang ke sidang Sambo yang terakhir, kedua memeluk tuh mau ngapain tuh? Mau peluk? Iya, mau peluk aja, maksudnya kasih semangat pelukan gitu. Anda jangan 11-12 sama Nyonyo ya, yang dikit-dikit mau peluk. Anda bukan Nyonyo ya, tolong semangat ya, peluk, semangat mau peluk. Anda orang, bukannya lintah nempel terus gitu. Tapi kan kalau aku memeluknya sama Mamang, yang jelas-jelas punyaku. Lah dia sama punya orang. Anjir. Semangat buat apa? Biar dianya nggak sedih. Dia sedih, Anda peluk, itu malah makin sedih. Makin menjadi-jadi, nanti videonya menyebar di mana-mana jadi bulan-bulanan warga. Tolonglah, biar nggak sedih malah makin sedih. Anjir. Dari mana dia sedih? Nangis dia kan waktu kapan dia kemarin ada menyesali apa, dia nangis. Tangisannya menurut kamu tangisan penyesalan atau tangisan apa? Tangisan penyesalan. Tahu dari mana? Ya feeling aja sih. Feeling apa juntrungannya feeling? Lu ngerasa chemistry lu udah klop gitu, udah CS gitu, udah konco gitu. Padahal belum tahu juga Pak Sambonya kenal dia nggak? Iya gitu kan. Apa jangan-jangan ini simpenin? Nggak mungkin, tapi lihat aja modelnya begini, haheho begitulah, nggak mungkin. Lebih cantik Ibu Putri ya? Jauh. Feeling, so akrab anjir, feeling, so chemistry, sumpah. Heran aku mah kamu mah mbak. Tolonglah, viral sampai begininya. Akrab banget. Tahu dari mana? Feeling aja gitu. sih. Iya, sikut nih Muay Thai pusing anjir. Nyo. Next. Nyo. Ya. Last of the last kita kasih ini apa? Entah intermezzo entah apa ya. Satu potongan pita untuk peresmian jembatan RP5M di Kongo ini ambruk 15M. Sebelum kita ke settings super thanks, kita lihat ceki people. Play. Tunggu Bang, kan peresmian berarti baru dong. Ya. Masa iya baru langsung ambruk? Atau jangan pita itu ternyata adalah unsur penting di dalam jembatan itu. Oh gitu. iya. Ya enggak? Pas cekrek, pas ambruk gitu, gimana? Terus yang diselamatin yang cewek duluan dulu ya. Mas, Anda berdua ya, tahu aja mana yang bening ya. Ini si bapak pakai jas juga butuh yang motong pertolongan. pita lagi ya. Iya, yang ini nih butuh pertolongan. Ini bapak ini semangat bener, sumpah. Yang ini juga, weh ini nggak ada yang nolongin. $15M nyo, 15M. Masa 15M kayak gitu? Nggak ngerti. Mungkin seandainya pita ini nggak dipotong, jembatannya nggak akan ambruk. Tapi gimana makainya? Orang-orang ngolong apa gimana? Ini heran aku mamangnya mah. Atau Mang, jembatan itu tuh nggak boleh rame-rame. Jadi iya. satu orang doang yang boleh lewat. Ini kan rame-rame di situ. Berarti penggunaannya nanti harus dibatasi. Iya. Ntar nggak boleh masuk orang sampai ujung dulu. Betul. Ini 15M apa 1,5 juta gitu kan? Kalau kayak begini, udah masih bapak pakai jas kagak ditolongin ya, nggak semangat banget nolongin cewek. Baru peresmian udah ambrol, revisi lagi, bangun lagi. Ntar peresmian lagi, ambrol lagi, gitu aja terus sampai sukses. Anjir, emosi. Udah pusing hari ini, nano emosi people lah. Diawali dengan kita wah lega, pengawalan beres gitu kan, diakhiri dengan emosi. Sekarang ya say thanks to super thanks. Meluncur. Nyo. Di opening dulu. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisan-tisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di bawahnya, di komen-komennya. Komen, yes. Nyo, yang pertama dari tukang sound hajatan. Selamat malam Nyomang, selamat malam kepada seluruh Santuy People. Yuk yang mau ikut ngopi santuy monggo dipersilakan. Tembakan mainan itu yang ada di tukang jepitan ya, yang harganya paling banter 30 ribuan. Nah, Mas lu kaya kan? Coba lu kawin sama mbak-mbak kemarin tuh
Imron lu tuh butuh surabi, jangan pakai sabun pepaya katanya Maya. Mending jual aja Bu, gimbal Brikanya lumayan itu harganya 1,5-an buat beli makanan itu kenyang perut. Betul. Kayak budek tuh makan nugget itu. Nextnya ada dari Alvia Gata, Viana, B, Prilly, Queen. Aku ikut Kak, absen dulu ya. Yong. Riki Abdurrahman. Jir, aing kaget waktu Pak Pol liatin barang bukti. Itu airsoft gun pemula harganya 400.000 ke atas, KC, PDW, Dekobra. Aing punya tapi beda tipe. Ini wibu kah? Cosplayer biasanya bawa pedang sama airsoft. Tapi itu airsoftnya kayak baru, masih ada labelnya. Nyo, biar plastiknya. Biar plastik saat ini wajib ada surat-surat kecuali koleksi. Dan kalau dibawa unitnya, suratnya juga harus dibawa sama alasan atas undangan atau undangan pertandingan. Agak lain ini mah. BNN tolonglah. Dah kesel ai. Ya betul tes urin. Malu-maluin katanya. Tapi mau gimana gitu kan, udah jadi tersangka gitu. Mang Didin, anjay itu yang nyindir orang miskin, lu nggak nyadar, nggak mengakui kalau hidup lu banyak dibantu sama orang miskin. Yang garap sawah untuk nasi yang lu makan, ada tukang bangunan yang bikin rumah mewah lu, ada tukang sampah yang ngambilin. Di rumah lu ada ember yang produk daur ulang dari pemulung. Hidup saling mengisi, saling bantu anjir. Lu gak nyadar banyak dibantu sama orang miskin, bukannya terima kasih. Gak ngerti, bayang kalau semua orang tajir semua di dunia. Mau ban kempes gak ada yang tambal ban gitu. Bawaannya pengen konsumtif aja kalau udah tajir gitu kan. Lagian masnya juga belum tentu tajir. Lotus Yuda. Lah itu orang ngomong orang miskin sendiri ya juga gue yakin masih miskin. Banyak banget omong orang pengen viral dengan cara apapun tanpa pikir panjang. Manusia itu gimana orangnya ya? Ada loh, orang miskin tidak merasa miskin, orang kaya tidak merasa dia kaya. Tergantung manusia ya. Dia kebetulan yang ngomong itu sejenis ongol-ongol, bukan manusia anjir. Dari Mushen, numpang singgah dulu. Makasih udah nemenin begadangku ngerjain laporan. Mantap. Final channel numpang nongkrong ya Kak. Selamat malam Santuy People. Cukup lega akhirnya ada putusan hukum mati setelah setahun lebih mengusut kejanggalan kasus Sambo terungkap. Teruntuk mas-mas yang di sawah itu nebah dodo dan tepuk jidatnya mas. Ini tipikal orang yang belum pernah ngerasain kantong mata sampai berkonde karena lembur nih. Lo nyesel jadi orang miskin, mending balik lagi ke rahim sono. Gitu kan. Tidak semua orang miskin itu terlahir miskin. Kalau memang ingin kaya ya kerja yang benar, bukan cuma numpang lewat terus berharap viral. Semua orang tidak mau juga lah terlahir miskin. Kalau bukan diri sendiri yang berusaha keluar dari kemiskinan, terus mau jadi apa coba berharap tanpa ada usaha? Mampus kena strike critical of the brow. Raviola Valerina numpang ngelapak ya, tukang son hajatan. Ini buat yang beropini orang miskin gak boleh punya anak. Mau nanya dong, apakah Anda orang tajir? Terus kalau orang miskin punya anak itu jadi beban Anda kah? Gitu kan? Atau Anda dendam kali gak ada yang mau diajak bikin anak sama lu? Untuk FS pas dibacain putusan metong reaksinya biasa aja, gak ada kaget-kagetnya. Udah segitu aja, makasih ya Nyomang dan tukang son hajatan. Semoga sukses. Abdul Rahman numpang masuk TV? Boleh. Tuan Nugroho malam tukang son hajatan. Numpang lapaknya ya untuk berkomentar ya. Untuk yang punya Fortuner mungkin malu banget sih nih mainannya gitu kan. Mungkin masa kecil sang supir kurang bahagia kali ya. Untuk mas ya yang resah dengan orang miskin, cek aja dulu kalau mau berkomentar ya. Anda lokasi aja di sawah ya, mungkin dia nyindir diri sendiri makanya mas. Untuk oknum saudara Ferdi Sambo, selamat menikmati vonisnya ya. Untuk ibu yang minta dibeli nugget 1 gratis 1, konsep beli 1 gratis 1 enggak nih gitu kan, tahu konsep enggak nih katanya. Mungkin yang mas bulenya tertipu penampilan doang, isinya ternyata berbatang juga dan berlato-lato ya. Kecebong masa depan Sambo, untung gue udah beli Immortal. Aduh itu sebuah kode ya. Marimar, Hey sempak teles, aku suka kau katanya. Yang mana? Yang kemarin komen sempak teles. Mas Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang, makasih tukang son hajatan. Gini, seharusnya mas yang menghina Kismin jangan dikasih panggung. Dia cuma pengen viral aja. Dari mukanya kelihatan kalau dia home break Cicok meong gitu. Betul jadi pengen nugget. Sehat selalu semuanya. Saya Bulan Bintang. Makasih boson aja lapaknya ya, takutnya di prank. Kebiasaan kalau ditembak kepala tutup, jadi gue nggak tahu siapa yang nembak asli atau palsu. Kalau nggak ditutup ntar badannya dipasang anti peluru lagi. Takut nyontoh yang di film-film luar.
Fix tuh memang S3 marketing. Blue tuh cocok sama yang penjaga rental. Enak, gak perlu bayar mahal, cuma main PS aja murah meriah katanya Mbak ya. Si abang lagi stres mikir keseringan ditolak cewek dan disuruh cepet punya anak sama orang tuanya. Kelihatan udah tua tapi belum punya pasangan. Jadi statementnya dia buat membenarkan nasibnya karena belum laku dan belum punya anak. Sakit ajalah, segitu ajalah. Sakitu maksudnya ya, ada unek-uneknya. Terima kasih semuanya. Saipan, Nyomang kalau tahu Dante karakter dari Devil May Cry, mungkin si pelaku menabrakan terinspirasi dari situ pakai pedang sama pistol. Tapi Dante yang Devil May Cry pedangnya Rebellion. Kalau kemarin pedangnya pedang apa? Atau pedang dut apa gimana? Nggak ngerti anjir. Next ada dari Kakak Olaos. Yang mau masuk TV bisa masuk sini ya. Hadir Nyomang. Loh, kok berani bahas Bang Sembako dan Bu CP? Awas ada tukang bakso di depan rumah. Fortuner hitam mah mana orangnya? Mbak Nugget kayaknya S3 marketing. Dan orang blok yang di sawah. Lu kayak Bang Daus lagi ngomongin diri sendiri. Lagian gak semua orang miskin ngemis Mas. Itu orang malas bukan miskin. Justru orang miskin malah mati-matian berjuang keluar dari lingkaran kemiskinan. Maaf kepanjangan. Salah. Itu kena banget. Sumpah kena banget. Tukang son hajatan udah. Tadi kan di sini. Kimna. Halo Nyomang Santi People. Pagi-pagi memulai pekerjaan sambil nonton Nyomang di TV biar lebih semangat. Di grup WhatsApp udah pada rame ngomongin Sambo mulu. Jadi mikir kemana-mana tentang konspirasi. Bung lah liur. Satu kata buat mas-mas yang bilang orang miskin jangan bikin anak. Tolol. Dah gitu aja. Sukses dan sehat selalu buat Nyomang dan Santu People dimanapun kalian berada. Mari kita tuntut terus keadilan dan jangan lelah jadi orang baik. Nanti bisa tuh di grup WhatsAppnya tuh Kak Kimna bilang, nih kalau mau ngomong-ngomongin Sambo yang enteng gak pusing-pusing, share link YouTube kita gitu. Gitu kan. Next ada Tegaduh Nami. Entahlah Mbak Kimna, saya juga heran kenapa setiap hari selalu ada orang wadidaw di negeri ini. Buat orang miskin di dunia mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, diangkat derajatnya, amin. Biar orang-orang seperti bebegik sawah, orang-orang sawah bebegik sawah ya, tidak bermunculan lagi gitu. Kevin Kristo. Selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan Santuy People semua yang always in here. Ya semoga dari masalah yang ada bisa diambil hikmahnya. Untuk si mas yang goblok, serasa dia yang hidupi kaum miskin. Terus bilangnya keluar dari luar, keluarnya di luar. Hey, akibat waktu sekolah pelajaran IPA malah tidur. Emang aneh sih kayaknya si mas ini, sedangkan pakai sarung aja hanya 90% melindungi, apalagi keluarnya di luar. Dah lah Nyomang, no comment lagi. S4 untuk kita semua. Tisamnya Nyomang, Valentine Days for all. Selamat hari Santo Valentinus bagi umat Katolik di seluruh dunia. Oke, nice. Next ada dari Dokter Gigi Renisista. Kemana aja Ibu Dokter? Halo Nyomang dan warga santuy. Lama gak komen, lama sekali. Iseng aja mau menanggapi orang yang bilang miskin jangan punya anak. Yang bener itu punya anak lah di saat kalian siap secara mental dan finansial. Dan kurung punya penghasilan. Gak mau juga kan anak kita ikut kena imbas karena ketidaksiapan kita. Emosi ortu yang masih labil dapat melukai perasaan anak yang bisa terbawa ke alam bawah sadarnya gitu kan. Untuk soal anak sebagai harapan orang tua tergantung bagaimana orang tua mendidik anaknya. Banyak juga orang sukses yang terakhir dari keluarga miskin. Ada juga orang kaya yang bangkrut karena anaknya tidak bisa jadi penerus. Intinya mah tolak ukur mempunyai anak zaman dulu dan zaman sekarang berbeda. Kalau zaman dulu punya anak banyak bisa-bisa aja karena pengeluaran belum sebanyak sekarang. Nah kalau zaman sekarang punya anak banyak butuh biaya banyak juga. Nggak mau kan anak kita hanya makan nasi dan garam. Jadi jangan hanya mau bikinnya aja, tapi harus bertanggung jawab atas kehidupannya juga. Sekian Nyomang, maaf kalau terlalu panjang. It's okay, no problem. Ini pengetahuan juga gitu kan. Terima kasih Kakak Dokter Gigi Renisista. Nextnya Nur Sadatin Nisa. Halo Dokter Gigi Renisista. Salam kenal dan ikut komen ya. Setuju banget sama pemikirannya. Emang dasarnya orang itu mau viral aja, jadi dia bikin video gitu. Padahal poinnya ya bukan itu. Semua orang tuh pasti berharap yang terbaik buat anaknya. Akan berusaha melakukan apapun demi anaknya agar si anak bisa didorong keluar dari lingkaran kemiskinan. BTW masnya yang kasih saran gitu kayak udah paling berpengalaman aja ya, harus dikeluarin di mana-mana. Ya Bang, baru tadi pagi dengar sekilas di IG Bang Hotman bilang kalau ada undang-undang baru disahkan.
yang harusnya hukuman metong itu akan dikasih percobaan 10 ini tahun kita penjara bahas tadi. dulu dan akan dibebaskan kalau orang itu punya perilaku baik selama di penjara. Sumpah kesel gak sih? Udah tahu kan hukum di negara kita ini bisa dibeli sama orang yang berfulus, miris banget. Udah itu aja, maaf kepanjangan juga ya, sekedar menyampaikan isi hati. Sehat selalu Nyomang dan para Sultan santuy. Itu dia, membingungkan bukan? Nextnya Pak Ujang Gerimis aja. Terima kasih Dok golden stickernya ya Mang. Betul. Aku rencana mau nambah anak tahun depan, tapi bulan kemarin aku salah ngitung tanggal kelepasan pas masa subur. Doain ya yang ini perempuan ya Mang, amin. Amin, semoga perempuan. Jadi. Nextnya ada dari Ardia Rini. Setuju banget sama Bu Dokter. Aku titipkan emosiku sama Nyomang aja. Gedek banget nonton VT-nya. Makasih Dok, makasih Nyomang. Chandra Gotama. Gokil sih ini sang driver Fortuner nggak ditangkap malah boilnya yang ditahan kan jadi wow gitu deh. Kasian sama driver taksi online-nya yang mesti ganti penyok-penyok, yang teriak-teriak nggak usah punya anak, miskin dia sendiri yang sendiri kali nggak bisa punya anak gitu kan. Sulit sama hakim yang vonis mati ke salut ya. FS dan PC bener juga, jangan-jangan ntar bebas juga lewat backdoor seperti zaman Orba. Ingat kasus Gayus Tambunan ya. Biasa deh dikasih jantung minta hati. Mbak-mbak baju bagus ngapain sih panas-panasan antri nugget gretong. Hish gitu aja deh. Udah beli tiket Ant-Man lom Nyomang? Thanks santuy people. Belum, paling besok belinya Maya. Next ada dari Barbelbor. Itu mas-mas ngapain sih repot amat gitu. Nggak pernah denger istilah banyak anak banyak rezeki apa. Tapi sebenarnya di sini gua yang repot ngapain nontonin tuh konten mas-masnya. Always Barbelbor selalu membagongkan aja komenannya. Hendra Wirawan Last of the Last ya. Buat mas yang keluar di sawah, tolong anda jangan bikin anak, karena Indonesia nggak butuh generasi reject tukang nyinyir seperti anda yang ujung-ujungnya malah jadi aib buat negara. Gokil, straight to the point in the last comment. Closing you. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain. Terima kasih sudah menonton. Yes. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. Dua Mangkok cabut dulu dan ciao.